ada sang pemikat, artis yang namanya sudah populer tapi terjerat kasus prostitusi dengan tarif yang fantastis hingga 100 juta rupiah lebih dengan durasi 3 jam. Profesor Muzakir melihatnya apakah dengan status korban ke artis ini tidak ada efek jerah untuk ke depannya, karena kalau kita lihat dalam kasus ini ada kesepakatan antara artis dan juga pengguna jasanya. Begini, mungkin yang menjadi menarik status korban itu sendiri ya. Memang di dalam viktimologi itu dikenal namanya kejahatan tanpa korban ya. Tanpa korban itu artinya kejahatan yang korbannya adalah dirinya sendiri ya, maka sering sekali crime without victim, tapi victimnya itu sesungguhnya ada tapi dirinya sendiri gitu. Nah di dalam kasus masalah prostitusi itu seperti itu juga, bahwa dalam satu perbuatan itu dia mengorbankan dirinya sendiri. Berarti kalau tadi dikatakan korban dalam konteks viktimologi itu benar gitu. Tapi dalam hubungannya dengan hukum pidana itu memang pertanyaan menjadi korban itu menjadi harus bertanya dulu, karena dalam bentuk prostitusi itu bentuknya macam-macam ya. Yang tertinggi jahatnya itu sekarang yang disebut sebagai trafficking ya. Itu yang trafficking, yang objek mentraffic itu adalah persoalan yang berhubungan dengan memaksa untuk partner prostitusi di dalam prostitusi itu ya. Ya itu yang diprostitusikan itu adalah 100% korban dalam konteks itu. Tapi dalam konteks KUHP itu berbeda gitu ya. Nah KUHP itu Joko Mucikari yang disasar gitu ya. Pertanyaannya menjadi masalah kalau KUHP itu tidak mengenal yang disebut sebagai eksploitasi seksual. Di situ lebih pada penekanannya pada ketertiban umum atau ketertiban umum. Nah ketika membahas mengenai ketertiban umum itu kan menjadi masalah, kan ada yang mengkoordinir sebagai mucikari, ada juga yang tidak gitu ya. Tapi semuanya tetap melanggar ketertiban umum ya. Yang menjadi masalah berikutnya adalah kalau orang itu bersepakat untuk melakukan prostitusi berhubungan dengan calo atau jasa penghubung yang lain, apakah itu masuk di situ? Kalau mucikari itu intinya ya, inti dari mucikari itu sesungguhnya dalam hukum pidana yang dilarang adalah dia merekrut, memproses dan seterusnya, tapi hubungan bersifat sukarela gitu ya. Kalau sekarang merekrut dan sebagai hubungan paksa itu trafficking ya. Nah itu dua hal yang berbeda itu. Kalau itu sukarela dan merekrut dan sebagainya itu, terus kemudian dikerja seksual, nah prostitusi di situ dari mulai mucikari tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Karena perempuan-perempuan yang kalau itu subjeknya adalah perempuan itu adalah bekerja di situ dan menerima gaji dari mucikari. Dalam kasus ini Profesor Muzakir melihatnya apakah ada unsur sukarela, tidak ada paksaan, bahkan mungkin simbiosis mutualisme, saling diuntungkan satu sama lain. Nah yang menjadi masalah sekarang harus Pak polisi ini atau penyidik harus membongkar itu hubungan antara seorang penjual jasa penghubung dengan yang bersangkutan ini sebagai apa dulu gitu ya. Kalau materi yang penghubung itu adalah sebagai pemberi jasa semata-mata, bukan si yang perempuan itu sebagai pekerja di situ, itu berbeda konteks hubungan ini gitu ya. Jadi kalau memberikan sesuatu kepada jasa karena menghubungkan itu ya itu memberi jasa gitu ya. Apakah cukup dengan pernyataan dari yang dianggap korban, artis ini yang dianggap korban oleh kepolisian, mengakui bahwa saya dijebak, kemudian padahal barang bukti sudah dikantongi sama polisi, ada bukti tagihan hotel, kemudian kondom, bahkan foto tidak berbusana pun mungkin polisi miliki. Nah, kalau yang menjadi masalah di sini adalah kalau misalnya itu benar bahwa itu dijebak dan sebagainya, sekarang dites aja di situ, cari itu HP-nya, dicek HP-nya. Dia hubungan transaksinya seperti apa antara sebut saja yang penjual jasa penghubung tadi dengan yang bersangkutan, itu dicek dulu lah itu. Jadi harus jelas dalam konteks ini, karena apa? Kalau hubungannya dia sebagai calo penghubung saja dan diberi uang fee, yang memberi itu adalah yang bersangkutan gitu, yang berarti dia diberi sebagai jasanya. Tapi kalau misalnya dia bekerja kepada yang bersangkutan, malah justru yang perempuannya yang diberi upah gitu. Nah ini yang kalau upah tadi sudah saya jelaskan, yang terbesar, yang terberat itu kalau ada unsur eksploitasi itu adalah undang-undang yang terberat juga. Dalam gitu hal ini artis yang menentukan tarif kepada mucikari ingin diberi berapa? Ya. Jadi kalau misalnya dia menentukan tarif dan sebagainya, itu kan dia si mucikarinya bukan yang dimaksud yang tadi, kan itu berarti ada mucikari lebih pada sebagai jasa penghubung. Gitu. Bang Supratman, undang-undang nampaknya tidak mengikat sepenuhnya kepada kasus prostitusi ini karena dengan jarak hanya hitungan bulan sudah banyak sekali artis yang terjerat. Ya memang seperti yang Prof. Muzakir sampaikan tadi,
ada kelemahan, kekosongan hukum di kita sebenarnya. Walaupun di beberapa peraturan daerah sebenarnya bisa kita lakukan ya. Pertama di KUHP seperti yang Prof. Nursyakir sampaikan, dan itu memang benar, itu yang diatur di dalam adalah sebenarnya lebih kepada penyedia jasa, menyediakan tempat ya. Itu kalau tidak salah di pasal 506, 296, dan itu tidak sama sekali tidak menjerat kepada orang yang berprofesi sebagai kegiatan pelacuran lah, katakanlah seperti itu. Nah, yang menjadi problem hari ini adalah tiba-tiba kepolisian menganggap ini menghubungkan dengan tindak pidana perdagangan orang. Nah, menurut saya di situ kelirunya. Karena pertama-tama sama sekali kalau saya lihat dari semua unsur yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang itu sama sekali ada satu unsur yang sama sekali tidak terpenuhi unsur di dalam. Yang pertama adalah menyangkut unsur kekerasan atau mungkin juga penculikan, perekrutan, mungkin perekrutan masuk, tapi intinya adalah penculikan dan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mengeksploitasi seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan kalau kegiatan trafficking itu biasanya terjadi di tenaga kerja kita yang dijanjikan untuk bekerja di luar negeri, dipekerjakan di sektor-sektor informal, tapi kenyataannya nanti di tempat bekerjanya itu justru diperdagangan untuk perdagangan, bekerja di tempat prostitusi. Nah, itu yang benar, itu. Nah, oleh karena itu, tetapi sebenarnya menurut saya ada satu yang bisa dilakukan. Cuman saya tidak tahu apakah ini harus dilakukan oleh PPNS ya. Mungkin Prof. Nursyakir yang lebih menjelaskan. Di dalam peraturan daerah DKI itu sebenarnya sudah diatur. Itu kalau tidak salah di Perda nomor 11 tahun 1988. Di situ ada ancaman pidananya 3 sampai 6 bulan. Baik, dijawab sesaat lagi, apakah ancaman pidana ini bisa juga menjerat artis tersebut atau hanya pelanggan dan juga sang mucikari? Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan.